Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akuntansi Biaya 1 kelas 330 D3 Akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai Cost System and Cost Accumulation dengan rujukan Horngren Cost Accounting edisi 15 chapter 2. Kami sendiri dari kelompok 5 yang beranggotakan Faras Aziz Mahibuddin, Kinta Rosa Censia, dan saya sendiri Muhammad Sahda Aziz Widianto. Nah, sebelumnya kita akan bahas sedikit tentang apa itu cost object dan apa hubungannya dengan cost dan produk. Jadi, apa itu cost object? Cost object atau objek biaya adalah item atau aktivitas di mana cost diakumulasikan dan diukur. Nah, nantinya cost object ini akan menjawab pertanyaan tentang ini biaya atas apa, ini biaya untuk item atau aktivitas apa. Nah, apa hubungannya dengan biaya dan produk? Jadi, dalam akuntansi biaya, kita akan lebih sering membahas mengenai perusahaan manufaktur, di mana proses bisnisnya adalah membeli barang, kemudian diolah untuk menjadi produk barang jadi. Dan otomatis, ada aktivitas yang mereka lakukan untuk menambah nilai atas produk yang mereka jual. Jadi, misalnya, jenis objek biaya produk, kita ambil contoh meja kayu. Perusahaan manufaktur ini tidak akan membeli meja untuk kembali menjual meja. Mereka akan membeli barang-barang mentah atau yang akrab kita dengar sebagai raw material seperti kayu, paku, lem, cat. Kemudian nanti variabel-variabel ini akan mereka olah kembali untuk membuat satu meja kayu. Nah, dalam membuat meja kayu, kita juga akan memerlukan tukang, kita juga akan memerlukan listrik. Nah, biaya-biaya yang digunakan untuk membiayai variabel-variabel ini nantinya akan diakumulasikan dan akan dijadikan variabel dalam cost object. Contoh selanjutnya adalah perakitan, yang merupakan jenis objek biaya dari proses. Nah, misalnya kita akan merakit satu unit mobil, otomatis kita memerlukan pekerja, kita juga memerlukan listrik. Dan dalam pekerjaan ini kita membutuhkan biaya untuk membayar pekerja-pekerja itu. Kita akan membutuhkan biaya untuk membayar listrik dan sebagainya. Nah, nantinya biaya-biaya ini akan dimaksudkan dalam cost object atau objek biaya. Dan sederhananya, cost object ini akan mengacu pada sesuatu hal di mana berbagai barang akan diakumulasikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi biaya atau classifying cost. Nah, yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, di mana biaya ini tidak berubah dalam jangka waktu tertentu walaupun jumlah output yang diproduksi itu berubah-ubah. Misalnya, biaya gaji yang diberikan kepada mandor yang mengawasi perakitan mobil adalah $500.000 per tahun. Nah, dalam tahun itu misalnya kita memproduksi 500 unit mobil. Kemudian biaya tetap per unit mobilnya itu 1.000. Berarti total biaya tetapnya adalah 500.000. Nah, walaupun dalam tahun itu kita memproduksi 1.000 unit mobil, total biaya tetapnya itu akan tetap 500.000 karena biaya tetap per unit mobilnya adalah 500. Jadi, fixed cost ini jumlah total biayanya akan tetap atau sama walaupun pemicu biayanya berubah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi biaya atau classifying cost. Nah, yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, di mana biaya ini tidak berubah dalam jangka waktu tertentu walaupun jumlah output yang diproduksi itu berubah-ubah. Misalnya, biaya gaji yang diberikan kepada mandor yang mengawasi perakitan mobil adalah $500.000 per tahun. Nah, dalam tahun itu misalnya kita memproduksi 500 unit mobil. Kemudian biaya tetap per unit mobilnya itu 1.000. Berarti total biaya tetapnya adalah 500.000. Nah, walaupun dalam tahun itu kita memproduksi 1.000 unit mobil, total biaya tetapnya itu akan tetap 500.000 karena biaya tetap per unit mobilnya adalah 500. Jadi, fixed cost ini jumlah total biayanya akan tetap atau sama walaupun pemicu biayanya berubah.
Berbeda dengan variable cost atau biaya variabel, di mana biaya ini berubah seiring dengan berubahnya jumlah output yang diproduksi dan hanya dikeluarkan apabila akan membuat output saja. Misalnya, dalam membuat 1 unit mobil, kita memerlukan biaya roda sebesar $100. Dan otomatis jika kita membuat 3 unit mobil, maka kita akan memerlukan $300. Misalnya, dalam tahun itu kita memproduksi mobil sebanyak 500 unit. Kemudian, biaya variabel per mobilnya itu 100. Berarti total biaya variabelnya ada 50.000. Berbeda kasus kalau kita memproduksi mobil 1.000, di mana biaya variabel per unit mobilnya adalah 100 dan totalnya 100.000. Jadi, variable cost itu adalah biaya yang totalnya akan berubah apabila pemicu biayanya berubah. Untuk selanjutnya ada pengklasifikasian cost berdasarkan traceability atau cara pelacakannya. Pada umumnya, cost dikelompokkan menjadi dua, yaitu direct cost dan indirect cost. Yang pertama, direct cost adalah cost yang bisa ditelusuri secara langsung ke suatu cost object dengan mudah. Yang kedua, indirect cost adalah cost yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah secara langsung ke cost object. Yang pertama, direct cost. Penyebab satu-satunya direct cost terjadi adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka direct cost-nya tidak akan terjadi. Contoh dari direct cost, yang pertama ada bahan baku, kemudian ada upah pekerja langsung, kemudian ada iklan, kemudian ada ongkos angkut. Untuk ilustrasinya, misalkan dalam pembuatan sebuah buku diperlukan 100 lembar kertas. Maka biaya dari 100 lembar kertas ini akan dimasukkan ke dalam direct cost. Kemudian yang kedua ada indirect cost. Indirect cost terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Itulah mengapa indirect cost tidak dapat dihubungkan secara langsung pada unit yang diproduksi. Contohnya ada depresiasi produk atau depresiasi alat perusahaan, persediaan perusahaan, asuransi, biaya overhead, kemudian biaya administrasi. Saya ilustrasikan ketika dalam pembuatan buku, ketika kita akan menggunakan lem atau staples, kita akan sulit mengidentifikasinya karena untuk pembelian lem kita membelinya satu kaleng dan di situ kita menggunakannya hanya sedikit. Jadi akan sulit diidentifikasi berapa banyak lem yang kita gunakan, sehingga biaya lem itu akan dimasukkan ke dalam indirect cost. Kemudian ada perbedaan mendasar antara direct cost dan indirect cost. Yang pertama, pada direct cost ini biayanya dapat dengan mudah dilacak. Misalkan pada pembuatan satu buku sebelumnya diperlukan 100 lembar kertas. Biaya 100 lembar kertas ini dapat dengan mudah dilacak. Berbeda dengan indirect cost, dia ini tidak dapat dengan mudah dilacak. Karena pada pembuatan satu buku, jumlah lem yang diperlukan itu kita tidak dapat mengetahuinya secara pasti, sehingga dia tidak dapat dengan mudah dilacak. Perbedaan yang kedua, pada direct cost, dia ini menguntungkan produk atau produk tunggal. Sedangkan pada indirect cost, dia tidak dapat menguntungkan banyak produk atau proyek. Kenapa? Karena pada direct cost, kita itu dapat membebankan dalam satu buku itu diperlukan berapa banyak biaya direct cost-nya itu dapat diketahui secara pasti. Sedangkan pada indirect cost, dia ini tidak dapat diketahui secara pasti sehingga dia itu kurang menguntungkan untuk banyak produk. Perbedaan yang ketiga, yakni yang pertama pada direct cost ini total semua biaya langsung menghasilkan biaya prima. Sedangkan pada indirect cost, total semua biayanya tidak dapat langsung dikenal sebagai biaya tambahan. Maksudnya pada direct cost, klasifikasinya kita dapat dengan mudah. Misalkan satu buku itu memerlukan 100 lembar kertas, kemudian biaya pegawai sebanyak 2.000 per satu unit buku. Sedangkan pada indirect cost, seperti biaya mesin potong kertas, kemudian biaya lem, itu lebih sulit diidentifikasi sehingga biayanya ini tidak langsung dikenal sebagai biaya tambahan. Kemudian perbedaan keempat, karena pada sebelumnya pada direct cost, biayanya ini lebih mudah untuk dijumlahkan atau diklasifikasikan berapa biaya per unitnya, maka dia mudah dibagi ke objek biaya tertentu. Sedangkan pada indirect cost tidak dapat dibebankan pada objek biaya tertentu karena untuk pengklasifikasian biayanya dia ini lebih sulit daripada direct cost, sehingga
dia tidak dapat dibebankan pada objek biaya tertentu. Baik, di subbab yang keempat ini, kita akan membahas mengenai aliran atau flow dalam proses produksi. Terdapat dua aliran di dalam proses produksi. Yang pertama adalah aliran fisik barang atau physical flow, dan yang kedua adalah aliran biaya atau cost flow. Di dalam physical flow, terjadi perubahan dari bahan mentah atau raw material yang awalnya disimpan di gudang, lalu selanjutnya melalui proses produksi yang sedemikian panjang atau yang disebut dengan work in process, sehingga berubah menjadi finished good atau barang jadi. Sedangkan dalam cost flow, sudut pandang aliran berfokus pada pengakumulasian biaya selama proses produksi atau proses konversi raw material menjadi finished goods. Berikut ini merupakan ilustrasi mengenai physical flow atau aliran fisik barang. Di sini kita akan menyandingkan physical flow dengan IPO konsep, yaitu input mengalami proses sehingga menjadi output. Input sendiri di sini merupakan raw material yang masih disimpan di raw material warehouse. Selanjutnya menuju ke proses, raw material yang ada di raw material warehouse akan dipindahkan ke departemen produksi untuk mengalami proses produksi. Setelah selesai, raw material akan berubah menjadi finished goods dan dipindahkan dari departemen produksi menuju finished good warehouse. Finished goods yang telah selesai melewati proses produksi atau konversi ini merupakan output. Selanjutnya, yang terakhir berikut merupakan ilustrasi dari cost flow atau aliran biaya. Dalam cost flow, sudut pandang kita akan difokuskan pada pengakumulasian biaya pada proses produksi atau proses mengkonversi raw materials menjadi finished goods. Yang pertama, raw material sebelum mengalami proses konversi atau produksi mengandung biaya yaitu direct material atau biaya perolehan material tersebut. Selanjutnya, dalam produksi atau konversi akan dibebankan biaya tambahan yaitu direct labor atau biaya tenaga kerja dan factory overhead atau biaya lain-lain. Finished goods yang sudah keluar dari proses produksi atau konversi tadi mengandung akumulasi biaya yang terdiri dari direct materials, direct labor, dan factory overhead. Sekian pembahasan kami mengenai cost system and cost accumulation. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.